Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu calon guru profesional. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik 2 bagian demonstrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional sangat kompleks dan beragam. Salah satunya tantangannya adalah kebutuhan untuk mengelola emosi mereka sendiri sambil mendukung kebutuhan emosional peserta didik dan penerapan emosional pada peserta didik yang masih sulit. Masih banyak dijumpai peserta didik yang belum bisa menerima terhadap bimbingan yang diberikan oleh guru BK maupun oleh wali kelas ataupun guru mata pelajaran, sehingga guru sangat perlu untuk mengelola emosi dirinya agar bisa menghadapi emosi yang diberikan oleh peserta didik. Contoh kasus yang pernah terjadi di sekolah PPL adalah seorang peserta didik yang mengalami masalah emosional baik dengan dirinya maupun dengan peserta didik lain tidak dapat menerima masukan dan nasihat yang telah diberikan oleh guru BK, sehingga dampak dari masalah tersebut adanya penurunan motivasi belajar, ketidakhadiran di sekolah, dan bahkan perilaku bermasalah yang lebih serius di masa mendatang. Solusi yang telah diberikan adalah guru BK membangun hubungan yang kuat dan penuh kepercayaan dengan peserta didik tersebut, menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk berbicara. Guru BK juga menggunakan pendekatan yang lebih personal dan empatik, mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi, serta menunjukkan pemahaman dan dukungan. Beberapa program yang telah dilakukan di SMP Negeri 41 Semarang untuk mendukung pembelajaran sosial emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kegiatan pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan ini diberikan setiap hari setelah sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah bagi yang beragama Islam dan khusus peserta didik bagi yang beragama non-Islam di ruangan yang telah disediakan. Kemudian program yang kedua adalah bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini memberikan materi layanan emosi yang diberikan dengan sistem bimbingan klasikal pada jam pelajaran khusus BK untuk semua jenjang kelas. Kemudian program yang ketiga adalah adanya lomba poster yang bertujuan untuk mendukung pembelajaran sosial emosional di sekolah. Setiap kelas bekerja sama mendesain poster serentak dan hasil karya seluruh peserta didik dipasang di lingkungan sekolah. Karakter peserta didik sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan pembelajaran sosial emosional yang pertama adalah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk menggali profil karakter peserta didik, terutama kondisi sosial emosional sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang kedua adalah melakukan observasi aktivitas peserta didik pada saat pembelajaran. Dan yang ketiga adalah melakukan refleksi melalui penilaian diri dan antar teman terkait proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah refleksi dari film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi mengisahkan kehidupan anak-anak dari keluarga sederhana di Desa Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah, salah satu sekolah tertua di pulau tersebut. Hal penting yang muncul dari pikiran saat menonton atau mengingat film Laskar Pelangi yaitu yang pertama adalah semangat pendidikan di tengah keterbatasan. Film Laskar Pelangi menggambarkan betapa pentingnya pendidikan bahkan di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah ketulusan dan dedikasi guru. Sosok ibu muslimah, seorang guru yang sangat berdedikasi dan tulus dalam mengajar anak-anak dengan segala keterbatasan yang ada adalah figur yang paling diingat. Kemudian yang ketiga adalah persahabatan dan kerjasama. Kisah persahabatan antara Ikal, Lintang, Mahar, dan teman-teman lainnya menunjukkan betapa pentingnya dukungan sosial dan kerjasama untuk mencapai impian bersama. Kemudian yang keempat adalah keberanian mengejar impian. Film ini juga menggambarkan keberanian dan tekad anak-anak untuk mengejar impian mereka meskipun banyak rintangan yang menghadapi. Dari film Laskar Pelangi kita belajar bahwa seorang guru bisa menjadi agen perubahan yang signifikan dalam kehidupan peserta didik. Menurut penelitian yang telah dilakukan, guru yang berperan sebagai penuntun dan motivator dalam proses belajar dapat menginspirasi, memotivasi, dan mendorong peserta didik untuk berkembang dalam bidang akademik. Guru dalam film tersebut memainkan peran penting dalam menginspirasi dan membimbing peserta didik dari latar belakang kurang mampu di daerah terpencil untuk mengejar mimpi mereka. Mereka tidak hanya menyampaikan pengetahuan akademik, tetapi juga memberikan dorongan dan dukungan emosional kepada peserta didik, membantu mereka tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan mandiri.
Refleksi selanjutnya adalah dari film Dead Poet Society. Pembelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah yang pertama menghargai individualitas dan kreativitas. John Keating, seorang guru bahasa Inggris di sekolah elit, menginspirasi murid-muridnya untuk berpikir di luar kotak dan menghargai bakat serta minat mereka sendiri. Dia mendorong mereka untuk melihat puisi dan kehidupan dari perspektif yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah pentingnya keberanian dan kebebasan. Keating mengajarkan murid-muridnya tentang pentingnya memiliki keberanian untuk mengejar impian mereka dan tidak terikat oleh harapan konvensional atau tekanan sosial. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional, yang pertama adalah kesadaran diri dan pengaturan diri. Peserta didik di bawah bimbingan Keating belajar untuk mengenali perasaan mereka dan mengeksplorasi identitas serta minat mereka yang merupakan komponen penting dari kesadaran diri. Yang kedua adalah empati dan hubungan antar pribadi. Keating menekankan pentingnya saling mendukung dan membangun hubungan yang kuat di antara peserta didik. Hal ini mengajarkan empati dan pentingnya dukungan sosial. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Film ini memperlihatkan konsekuensi dari tindakan individu dan pentingnya membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi dan inspirasi, bukan hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh orang lain. Refleksi selanjutnya adalah dari film Sekolah Rimba. Berdasarkan film tersebut dapat kita ambil pelajaran yang pertama adalah pendidikan sebagai alat pemberdayaan. Butet Manurung, seorang pengajar, berusaha membawa pendidikan ke komunitas orang rimba yang terisolasi. Film ini menyoroti bagaimana pendidikan dapat memberdayakan individu dan komunitas untuk memahami hak-hak mereka dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Yang kedua adalah menghormati budaya lokal. Butet berusaha memahami dan menghormati budaya lokal orang rimba, menunjukkan pentingnya pendekatan sensitif budaya dalam pendidikan. Yang ketiga adalah tantangan dan ketekunan. Butet menghadapi banyak tantangan termasuk resistensi dari komunitas dan kondisi hidup yang sulit, tapi dia tetap gigih dalam misinya untuk membawa perubahan yang positif. Hubungan film Sekolah Rimba dengan pembelajaran sosial emosional yang pertama adalah kesadaran sosial. Butet mengajarkan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan budaya, serta bagaimana berinteraksi dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua adalah ketahanan dan manajemen diri. Ketakutan Butet dalam menghadapi berbagai tantangan mengajarkan pentingnya ketahanan dan manajemen diri dalam mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Misi Butet untuk membawa pendidikan ke komunitas yang terisolasi mencerminkan nilai tanggung jawab sosial dan keinginan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.